Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rajafat dengan NIM 220701552024 dan dengan dibuatkannya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu metode wawancara. Adapun tema yang saya angkat di wawancara kali ini adalah toxic friendship. Adapun toxic friendship itu adalah yang merupakan hubungan teman di mana dalam hubungan tersebut cenderung memberikan dampak negatif kepada teman tersebut. Nah, menurut Fernandi mengumumkakan bahwa indikator dari toxic friendship itu antara lain pengkritik, yaitu artinya orang yang tidak bisa mengakui prestasi atau hasil karya yang telah diraih oleh teman mereka sehingga dia merasa iri terhadap pencapaian temannya tersebut. Nah, adapun di samping saya, teman saya itu bernama Apriliani Aulia. Mungkin teman saya memperkenalkan dirinya sendiri. Oke. Baik, nama saya Apriliani Aulia. Saya lulusan SMA Negeri 17. Umur saya sekarang 17 tahun. Saya kegiatan sekarang itu manggung. Jadi yang tadi sudah disebutkan, jadi namanya itu di samping saya itu Apriliani Aulia, terus biasa dipanggil itu Aulia. Dia baru ini sudah baru lulus dan kegiatannya sekarang ini tidak ada, cuman di rumah. Nah, mungkin sebelum saya melanjut ke pertanyaan wawancara, saya ingin mengemukakan dulu apa itu toxic friendship sih, apa penyebabnya. Nah, menurut Aini Cahyani Nindiarto Falasafi dan Investasi tahun 2023, dia mengemukakan bahwa toxic friendship sangat mempengaruhi kesejahteraan psikologis siswa di SMK Negeri 3 Malang. Dan Rahmawati juga mengemukakan bahwa jika seorang remaja mendapat perlakuan toxic friendship yang terus berlanjut dalam kurun waktu yang cukup lama dan remaja tersebut tidak memiliki kecemasan dan berlebihan akibat terintimidasi tersebut, bisa dipastikan perasaan yang cemas dan berlebihan akibat terintimidasi akan muncul. Adapun dampaknya itu seperti rendah diri, selalu pesimis dan sedih, cemas, tidak percaya pada kemampuannya sendiri. Nah, selanjutnya itu adapun tujuan dari informasi yang ini saya gali itu untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman toxic friendship yang pernah berada di dalam lingkungan tersebut, serta ingin mengetahui apa saja dampak terhadap psikologis interview saya yang pernah mengalami toxic friendship dan cara mengatasinya. Baik, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan tentang toxic friendship. Nah, terus kita langsung saja ke pertanyaannya. Mungkin yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada interview itu apakah Anda mempunyai pengalaman dalam pertemanan yang toksik? Iya. Nah, bagaimana Anda mendefinisikan hubungan pertemanan yang toksik itu? Mungkin kurang lebih sama seperti yang dijelaskan kita tadi, bahwa mengenai pertemanan yang kiri atau teman yang suka berkhianat begitu, mungkin ya seperti itu. Maksudnya itu kayak teman yang berkhianat seperti apa? Kayak dia jauhi atau apa? Contoh ini, Iya. Contoh boleh. Misal kita punya pacar. Iya. Mungkin Mungkin bisa jadi jadi selingkuh sama teman atau selingkuh sama pacar gitu. Itu juga pernah terjadi. Jadi kayak hubungan pertemanan yang toksik itu kayak jadi terus ini bagaimana itu awal kita tahu bahwa hubungan ini sedang berada dalam pertemanan yang toksik? Karena muncul nih rasa tidak nyaman.
rasa tidak nyamannya itu seperti apa? Kayak risih mungkin atau ya semacam begitu, kayak risih Ki sama ini teman Kak, gimana kah kalau tidak nyaman Ki, tidak nyaman. Nah disitu mulai merasa itu pertemanan toksik Ki. Jadi kita ini apa di awalnya itu tidak cuman apakah risih saja atau ada hal lain kayak apa ya, kayak kecewa begitu sama temannya, kayak perlakukan tidak adil antara teman-teman. Iya ada Coba perlakuan tidak adil begitu toh. ya, mungkin bisa coba definisikan gitu tidak adilnya kayak bagaimana yang kita dapat ketidakadilannya. Misal 3 Ki bersahabat. Iya. Nah ini teman kita yang dua terlalu dekat Ki begitu. Nah sampai mungkin tidak sadari sikapnya berbeda Ki sama sikapnya temannya yang satu ini gitu. Terus itu Iya kayak Jadi- gitu contohnya. jadi ini ada ini kan kita berteman ketiga orang, terus 2 orang ini kayak Mungkin sama- lebih dekat kita lebih dekat kita terus kita terawih ya. dulu. Oke. Jadi di redaksi katanya ini interview dia diabaikan terhadap 2 temannya. Mungkin ada pengalaman pribadi atau mungkin bisa diceritakan di sini pengalaman pribadi agar orang yang menonton video ini tidak bisa bebas dari pertemanan yang toksik. Dulu tuh pernahkah berteman itu 3 orang dari SMP sampai SMA. Cuman ini 2 temanku sudah berteman dari kecil mungkin. Nah saya itu berteman sama mereka berdua pas SMP masa SMP sampai SMA. Nah pertama itu awal-awalnya itu baik, maksudnya tidak ada hal-hal yang bikin tidak nyaman begitu toh. Terus berjalan waktu itu sering sama-sama pergi kan, sama-sama pergi. Cuman lebih akrab ini yang berdua dibanding dengan saya. Nah saya di situ yang tadi saya bilang saya merasa terabaikan begitu. Terus juga terlebih lagi mereka rumahnya itu yang 2 itu dekatan, lebih dekat mereka berdua daripada saya begitu. Terus pas SMP itu di situ mulai nih pas SMP kelas 3 lah mulai nih di situ begitu kalau temanku toh perlakuannya mulai nih beda, terus lebih sering ternyata jalan berdua karena kan lebih dekat ke rumahnya toh. Nah, terus naik SMA itu di situ tetap berjalan, cuman puncaknya itu pas mau lulus, pas graduation ya. Lulus SMP atau apa? Pas lulus SMA. Pas lulus SMA. Iya. Pas lulus SMA hari kelulusan kan di situ ada foto sebelum kelulusan, itu ada foto studio namanya kan, foto studio per kelas. Nah di situ toh kami bertiga itu janjian untuk makeup bareng sebelum ke foto studio. Tapi saya tunggu di rumah, tidak datang kini berdua. Pas datang sudah ternyata makeup berdua begitu. Iya. Nah, jadi merasa kak, kenapa kak dikasih begitu? Mungkin Kan di sudah sini janjian bertiga begitu. Terus pas malam graduationnya itu kan saya terlambat ke hotel tempat graduation kan. Terus mereka itu berdua ada di sana toh. Di sana itu saya terlambat kak, sampai kak di sana tidak teman-teman kak ngomong begitu, kayak berpisah kayak orang lain satu tempat kita tidak ngomong sama-sama, padahal ceritanya kan bersahabat loh dari SMP sampai SMA kan toh. Enggak, pasti adalah ngomong ada kayak ini cantiknya yang kayak begitu toh, tapi ini tidak ada sama sekali. Terus ada namanya foto box begitu toh, tapi itu kan pakai tiket.
tiketnya itu dibagi pas awal pas awal masuk hotel gitu toh. Nah kan saya terlambat kak, jadi tidak dapat kak gitu. Nah ini mereka berdua dapat toh. Terus mereka berdua dapat, saya bilang ayo foto sama, karena saya nggak dapat kak tiket toh. Masku sama-sama mesti bertiga foto. Ya, terus Tapi saya bilang tidak mau kak berdua dia tidak mau karena mereka berdua karena bajunya tuh sama biru nggak tahu itu kebetulan atau memang sudah rencanakan. Terus tuh merasa sakit hati karena maksudku bertiga bersahabat tapi sama-sama. Maksudku bertiga bersahabat tapi berdua cuma foto begitu toh. Nah di situ puncaknya merasa kak tidak ya kita senangnya ini tuh dua orang yang mau foto toh, merasa kak terabaikan di situ. Itu nih puncaknya di situ. Terus di situ setelah itu jauh begitu toh. Tapi memang sebelumnya itu kayak tidak terlalu komunikasi mah juga. Tapi setelahnya itu makin jauh mah begitu, kayak kalau ngajak ke kemana-mana nggak pernah dia mau begitu. Kayak langsung aku cut off menjauh betul begitu, cut off orang begitu. Terus sempat juga tanya kenapa kak menjauh, apa salahnya begitu toh. Tapi tidak kujelaskan begitu karena namanya tidak jelas begitu saja. Kenapa? Kayaknya tidak dia sadari, mungkin tanpa sadari toh pertemanannya mereka berdua itu jadi abaikan kak gitu. Tapi sebenarnya juga kayak mengerti ya karena mereka lebih duluan berteman toh. Sedangkan saya ini baru kak ada di tengah-tengahnya mereka itu pas SMP di awal. Tapi bagaimana dia maksudku kan sudah berteman mau ke ini ya harusnya bisa membawa dan mungkin tidak dia sadari sikapnya dengan tidak adil itu sama temannya yang satu, abaikan ke temannya yang satu gitu. Karena itu dia bertanya tuh yang kenapa kamu jauh, berarti tidak sadari kok salahnya gitu. Tidak ada nih. Ini kan tadi bilang dari redaksi kata itu apalagi namanya tidak janjian ke tempat ini ke tempat gradu. Tidak, karena itu yang saya bilang tadi tidak terlalu komunikasi juga dengan mereka toh. Sebelumnya itu gradu tidak terlalu komunikasi mah. Kan ini tidak komunikasi lagi ini, tapi pas di gradu itu kayak mencuekin memang, atau apakah ada hal janggal mungkin dari Rita sehingga menjauhi atau apakah? Kalau kayaknya itu tidak ada karena cuman memang kurang komunikasi karena di situ kan tidak ada kegiatan di sekolah. Terus grup juga itu sepi, grupku yang bertiga toh sepi karena juga mereka itu kayaknya dekatan rumah jadi kalaupun mau info-infoan itu langsung mungkin datang karena begitu. Tidak tahu juga atau apa ada salahku, tapi saya yang kurasa tidak ada salahku gitu. Jadi cerita pengalaman ini kayak ini juga orang nih kayak tidak ada lagi teman tak yang toksik gitu, kayak ini sih memang dua orang ada siapa itu coba kayak ceritakan. Bukan saya dengan dia begitu, tapi temanku dengan sama-sama temanku kini begitu. Jadi ini punya kita teman terlibat terlibat dengan temannya toksik begitu. Coba mungkin bisa ceritakan di sini kayak gimana itu caranya dia menghadapi toksik. toksik. Temanku jangan cerita ini temanku jangan ceritakan. Kan mereka itu berteman banyak dia sebenarnya teman kita, cuman
bilang ini toh yang satu itu cantik Ki. Yang satu tuh cantik Ki. Terus yang satu ini merasa dirinya kurang dari dalam entah itu fisik atau apapun itu toh, merasa dirinya kurang. Nah mungkin karena insecure-nya kak atau nggak tahu karena apanya, jadi dia sensi Ki, temanku ini yang cantik begitu. Padahal kan kalau dipikir kan bukan juga maunya dia cantik begitu. Ya, betul. Kan dari sananya memang toh begitu. Sampai karena itu toh kecantikannya bukan dia mau toh. Ya. Nah terus sampai kena sensi gini apa di insecure itu tuh kasih bikin sampai kena sensi gini temanku yang satu begitu toh. Terus apa namanya pernah toh chat Ki bilang di grupnya mereka toh, di grup circle-nya mereka dia bilang saya di chat kak sama orang-orang yang cantik begitu sampai begitu. Jadi kayaknya itu jadi kesimpulannya ini teman tak kayak toksik ini kayak karena kecantikannya dia kayak ada diterima dalam pertemanan itu. bukan Tapi kayak, apa sih maksudnya Pak? karena dirinya dia sendiri yang kasih begitu Ki, mungkin toh insecure Ki, tapi sampai nabawa ke orang lain begitu, padahal ini orang lain apa namanya bukan kesalahannya begitu, bukan kesalahannya dia mau yang cantik itu orang, dan juga tidak pernah dibeda-bedakan dia bilang karena mungkin merasa kurang fisiknya dia tuh itu yang kayak merasa insecure sendiri begitu. Nah sampai berdampak ke temannya yang lain begitu, jadi kena sensi temannya yang mungkin menurutnya dia cantik gitu. Jadi kesimpulannya ini teman tadi kayak ya gitulah. Iya, insecure-nya yang kasih bikin. Nah jadi setelah pertanyaan itu ini mau kalau jadi pertanyaan selanjutnya itu kayak sikap atau perilaku apa saja yang pernah Anda alami ketika berada dalam lingkungan yang toksik gitu. Apa maksudnya? Sikap? Kayak Sikap apa yang fasilitasnya ada di sikap atau kayak perilaku apa yang kita alami begitu dalam pada saat itu di lingkungan toksik. apa namanya, tegas maksudnya kalau memang betul-betul itu orang itu teman kak sudah memang betul-betul tidak kasih nyaman begitu toh, nah si tidak nyaman toh mending di cut off saja gitu. Harus kita tegasi orang-orang yang sikap itu saya tegasi saja orang-orang yang bikin tidak nyaman. Tidak, jadi kayak maksudnya ini toh sikapnya itu teman yang toksik ke kita. Sikap apa? Iya. Kayak begitu nih tadi mengabaikan temannya yang lain, iri. Contohnya coba bisa jelaskan gitu contohnya kayak bagaimana? Contohnya yang kayak tadi misal bertiga sih berteman, Iya. nah abaikan ki yang satunya ini yang sendiri. Nah kalau yang iri itu yang itu nih tadi contohnya yang aku jelaskan yang misal mungkin merasa ki dirinya kurang cantik atau irinya sama yang merasa cantik begitu. Baik, begini kayak bagaimana toh ini bagaimana perasaan yang Anda rasakan dari hubungan pertemanan yang toksik, kayak bagaimana perasaan itu ketika berada di dalam toksik, kayak misalnya kan ada orang dia sakit sekali hatinya, Iya. kayak kecewa sama teman-temannya gitu, bisa dijelaskan gitu. Kalau saya yang pertama itu tadi tuh kan tidak nyaman gitu. Tidak nyaman kayak bagaimana itu? Risih karena Mungkin. teman tak begitu anunya tidak nyaman gitu karena merasa itu tadi kayak yang aku rasa itu diabaikan, toh pasti tidak nyaman kayak gitu, sama pasti marah Ki juga karena satu sih orang yang tidak marah kalau diabaikan toh. Terus juga apa lagi
perasaan kecewa, jadi apa tadi, marah-marah. marah gitu. Gini, kayak dari pertemanan yang toksik ini, apakah ada dampak psikologisnya ke kita? Dampak psikologis itu kayak contohnya kayak stres kita terhadap pertemanan ini. Karena kita mengalami itu. Tidak juga yang tidak ada Ji. Kalau di saya sendiri pribadi tidak sampai stres begitu Ji. Mungkin Cuman mungkin memang jadi lebih kayak takut Ji untuk punya pertemanan lagi sama orang lain. jadi si interview ini tidak merasa stres, jadi tidak ada jira dampak psikologis yang kita dapat dari ini. Tidak ada Ji, tidak sampai stres juga. Jadi tidak sampai juga mengaruh ke mental tadi. Tidak. Atau ada dampak lain ini dari selain psikologis, kayak contohnya kayak ini, kayak contohnya itu kayak di dalam pertemanan itu kayak ngebuat kita sakit, jatuh sakit kayak apa, karena kita alami gejala-gejala apakah pada saat ini masuk ke dalam pertemanan yang toksik? Tidak ada jika yang tidak sampai separah itu Ji. Maksudnya tidak, iya, tidak ada Ji dampak begitunya. Cuman mungkin jadi lebih takut Ji, nanti itu kayak jadi lebih takut Ji untuk berteman, untuk cari teman lagi. Pasti takut Ji memulai pertemanan yang baru lagi gitu. Jadi tidak ada masa, jadi tidak ada dampaknya di Kalau saya pribadi tidak ada Ji. Jadi tidak sampai Ji kayak itu tadi yang kita bilang stres dan lain-lain, tidak Ji. mungkin ada dampaknya tapi tidak terlalu parah sih, karena kita juga cuek sih juga menghadapi ini tuh pertemanan yang toksik ini. Iya. Nih, Kayak gitu. Jadi ini apakah bagaimana perannya di sekitar itu, seperti keluarga dalam membantu Anda kabur atau keluar dari hubungan ini toksik? kalau dari orang tua kan saya tuh selalu cerita masalahku. Kan itu mau lagi kan dari ini pertanyaanku ini, perannya keluarga ini biar bisa keluar dari pertemanan yang toksik, tahu setelah keluar apa tanggapannya teman di keluarga kan? Kalau peran itu yang pertama itu kan orang tua. Kalau saya tuh pribadi kan selalu cerita masalahku ke mamaku. Jadi pertama itu nasihati Kak, nasihati soal pertemanan, kayak maksudnya iya nasihati Kak, jangan dibalas dengan begitu, kalau kasih begini tidak, jangan dikasih begitu lagi kembali gitu. Terus biarkan dia kasih begitu, yang penting kamu tidak kasih begitu juga. Kalau nasihat peran itu nasihat Itu kan terus juga iya. jadi nasihatnya itu kayak jangan ditanggapi gitu, atau ini nasihatnya macam kayak kasihku pelajaran berharga atau apakah pengalamannya dia biar bisa keluar ini, nasihatnya seperti apa itu? Nasihatnya kayak tadi bilang kalau dikasih diperlakukan tidak baik, jangan dibalas juga, jangan diperlakukan tidak baik gitu. Iya gitu Ji. Jadi Terus juga bilang kan itu bilang aku juga berteman, jadi biarkan misalnya dia dikasih begitu, kok yang penting kamu tidak kasih begitu ke orang. Jadi tetap, cuman karena kan merasa tidak nyaman sekali, jadi saya menjauh juga dari mereka. Itu juga minta pendapat dari mamaku sebelum menjauh dari mereka. Tapi katanya mamaku kalau memang itu yang terbaik dan itu yang kasih bikin nyaman kok, ya saja menjauh saja, karena memang kalau terlalu tidak nyaman sama mereka, jadi jangan lagi berkomunikasi. Cukup sampai situ saja pertemuan. oke, baik. Jadi kesimpulannya ini orang tua itu nasihat iki katanya
dari redaksi kata tadi itu, kalau memang tidak nyaman menjauhi saja gitu, kalau memang masih nyaman jalani. Iya. Dan Jadi jangan diperlakukan nggak baik, jangan juga perlakukan dia bagi baik-baik ya. orang. Iya. Selain ini dari ibu tak atau mama tak, atau ada peran lain, misalnya teman tak, teman ini kan biasa ada teman curhat gitu, biasa juga kan ini anak perempuan biasa kebanyakan curhat kebanyakan juga ke ayahnya gitu, atau saudaranya mungkin, ke sepupunya maybe, Kalau teman mungkin teman selain mereka kayak gitu. mungkin ada nasihatnya atau kayak sarannya gitu. Kurang lebih sama sih sama siapa yang aku gitu, cuman lebih kayak marah sih, namanya juga teman pasti marah sih kalau temannya dikasih begitu toh. Begitu sih. Jadi ini reaksinya teman ini kayak reaksi negatif terhadap teman ini yang toksik. Dan negatif tapi kayak kayaknya respon pada umumnya begitu di teman nggak sih, kalau misal bisa jadi temannya pasti marah gitu. Iya betul. Ya, begitu sih. Jadi ini teman ini dia kayak marah juga ini kepada teman tak yang toksik. Nah, kayak tidak ada nih, kayak kan ini kan teman atau kayak tidak ada lagi teman yang lain yang kita tempati cerita. Tidak. Jadi ini jadi 2 orang atau ayah tak mungkin. Tidak sih, lebih ke mama sih kalau cerita atau curhat tuh lebih ke itu di mama. Nah, oke, mungkin kayak pertanyaan terakhir nih ini, bagaimana nih perasaan tak setelah keluar gini dari temanan toxic friendship? Lebih ke lega. Mungkin bisa ceritakan itu kayak perasaan lega atau kayak seperti apa ini, kayak terbebas nih dari ini pertemanan. Leganya itu seperti apa? Leganya itu kayak tidak ada yang buat kita terbebani begitu karena rasa tidak nyaman. Kan tadi merasa tidak nyaman kalau ada di teman tak itu yang toksik toh, pasti kalau lepas mungkin dari itu hilang rasa tidak nyaman, tak jadi lega gitu. Tidak ada yang kasih bikin tidak nyaman sih. So kalau mau berkegiatan juga tidak ada teman tak yang bikin kasih tidak nyaman kayak begitu tuh, karena lepas nih dari teman tak ini yang toksik begitu. Nah, jadi kayak selain legaan tidak ada nih yang lain, kayak merasa senang lagi, terbebas dari ini, kayak apa dia merasa free, kayak bebas lagi. Cuman ini kan setelah itu pasti ketemu lagi sama orang-orang toh, berteman lagi. Cuma pasti ada selalu rasa cemas tak untuk berteman lagi sama orang, cemas, perasaan was-was, nanti takut lagi masuk di pertemanan yang toksik begitu. Makanya begitu, pasti ada perasaan was-was dan cemas tak kalau ketemu lagi orang baru, untuk berteman lagi dengan teman baru, takut lagi bakal terulang masuk di dalam pertemanan yang toksik begitu. Nah, dari tadi tuh redaksi kata itu kayak takut bagi dari kayak apalagi namanya itu, kayak tadi dari redaksi kata itu kayak pilih-pilih teman, kayak contohnya itu pilih-pilih teman itu kayak bagaimana itu tipe-tipe teman tak, kayak misalnya ini teman kayak tidak sesuai, kayak ini masuk dalam kriteria toksik toh, kayak bagaimana kita deskripsikan gitu biar bisa ini dapat teman yang tidak seperti itu. Masih tadi Kan tadi bilang kayak ini kan lebih prefer lagi pilih-pilih teman toh, kayak bagaimana cara ini pilih teman? Kalau saya toh mungkin apa juga teman, cuman kita batasi diri Pak, jangan terlalu berteman sampai betul-betul sebawa terus begitu sampai semua hal sama-sama begitu. Tidak apa berteman tapi
membatasi diri juga gitu. Oke. Terus juga pilih-pilih temannya itu tuh kan bisa dilihat dari caranya bersikap pertama gitu, first impression misalnya ketemu orang tuh gitu. Jadi Bisa nih kita nilai. yang mungkin dari redaksi kata atau itu yang kita nilai dari pertama itu kayak dari sikapnya di Iya, dan sikapnya gimana kan baik. pasti jelas nih itu sikapnya ya. Jadi Pasti. nah setelah sikap tidak ada nih kayak apa yang kita lihat ini supaya kita ini tuh kita tahu ini bahwa teman ini kayak tidak toksik begitu. Selain dari sikap, Sikap gitu. Selanjutnya kalau perilaku sikap itu sama gila sih perilaku. beda. Coba. Jadi gini, sikap itu dan perilaku itu berbeda Ki. Mengapa? Karena kalau sikap itu kayak belum tentu dia lakukan itu, sedangkan perilaku dia sudah melakukan itu. Contohnya tuh kayak ini, sikapnya ini kayak mau membuli, tetapi tidak jadi, itu hanya sikap. Nah, terus perilakunya itu bully nih itu orang, itu namanya perilaku. Kayak sikapnya itu kayak baru ancang-ancang. Contohnya kayak kalau mau membuli orang itu tuh kayak masih ancang-ancang Ki, itu disebut sikap. Kecuali dia melakukan itu perilaku. Ngerti nih? Ya. Mungkin ada sikapnya kayak perilakunya teman tapi gitu, atau sikapnya memang kayak langsung perilakunya dia Iya, apa yang bikin toh kayak ini perilakunya. bagaimana Ki sama orang Iya, gitu, betul. bagaimana Itu perilakunya termasuk sama perilaku. orang toh. Bukan sikap Dua-duanya lah masukin. iya, kalau sikap itu menentukan perilaku toh. Iya, betul. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanyakan kepada Anda. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mungkin pada saat mungkin ada yang ingin interview, tanyakan kepada saya. Mungkin Bisa. ada ada caranya, bagaimana caranya mengatasi atau bukan mengatasi, mencegah kita masuk ke dalam toxic Friendship. friendship. Nah, mungkin itu yang saya baca tuh dari para ahli. Cara mencegahnya supaya tidak masuk ke dalam. Nah, kan ini judulku toxic friendship. Terus saya ini pendapatnya di para ahli. Nah, kalau ingin mencegah itu pertemanan toksik, kita harus tahu dulu ini sikapnya ini seseorang, sikap dan perilakunya terhadap sesama orang. Jika kita lihat sikapnya itu sesama temannya memang tidak baik, kayak sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, itu kita jangan masuk ke dalam. Jangan berteman. Bisa berteman tapi tidak terlalu ke dalam. Mengapa? Tidak terlalu berteman di. Mengapa? Kan ada contohnya dari temannya. Itu kita bisa ambil contohnya dari situ. Umpama kita masuk ke dalam, mungkin bisa juga terjebak dalam keadaan itu. Kan tipe-tipenya orang itu berbeda. Ada orang berteman mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, itu nama maklumi ji. Iya. Sedangkan ada orang yang juga sensian. Dia tidak maklum itu, walaupun dia hanya bercanda. Ada temanku begitu, kayak bukan temanku ya, kayak katingku begitu, kayak gak mau sekali diajak bercanda. Bisa diajak bercanda kalau akrab sekali lagi. Contohnya saya sama dia tuh kayak akrab sekali, bisa bercanda tapi ada batasnya. Tapi kalau kayak orang-orang lain itu yang ajak bercanda gini-gini kayak sinis gitu, dia tidak suka sekali kayak dibilangin begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kayak amati dulu sikap dan perilakunya terhadap sesama. Itu amati dulu itu sikap dan perilakunya itu orang kalau mau berteman dengan dia. Mungkin itu nih. Atau adakah pertanyaan atau apa yang ingin disampaikan lagi kepada saya? Kayaknya itu saja. Nah, mungkin itu. Tapi ini kan terima kasih
ini telah diberikan waktunya. Mungkin suatu saat nanti kan ada. Baik, mungkin itu tadi yang bisa saya pertanyakan kepada kita. Nah, apabila ini toh datanya belum lengkap atau ingin ditambahkan, apakah Anda bersedia ini buat lanjut ini datanya? Iya, saya bersedia. Nah mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Saya ingin berterima kasih banyak kepada Anda. Mengapa? Karena ini mata kuliah ini sangat penting untuk bagi saya, dan mungkin itu. Terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf bila ada perkataanku yang salah atau kayak kurang berkenan di hati kita, mohon dimaafkan, karena itu luput dari tidak luput dari kesalahanku toh. Mungkin itu Ji. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Kedengaran kok tidak sih, Fer?